Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini masih bisa bertemu lagi dengan saya di channel Pengawas Visioner. Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah topik yang benar-benar transformatif. Ini bukan sekedar paparan teori ya, tapi sesuatu yang punya kekuatan buat ngubah total suasana kelas Bapak Ibu. Sering kan kita ngerasa ngajar itu cuma sekedar mindahin isi buku ke otak anak-anak, padahal intinya ngajar itu adalah tentang ngebangun hubungan. Lewat sesi eksplorasi materi kali ini, kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih cara ngebangun koneksi emosional sama siswa, biar kelas kita nggak cuma cerdas secara akademik, tapi juga hangat dan penuh motivasi. Yuk kita mulai? Coba deh Bapak Ibu, renungkan sejenak kutipan ini. Jelek banget kan? Seringkali, saking sibuknya kita ngejar target kurikulum dan namatin bab demi bab, kita jadi agak lupa sama aspek manusianya. Kadang kita mikir, sukses ngajar itu ya semacam transaksi aja. Saya kasih materi, kamu hafalin. Padahal, sentuhan emosional dan rasa aman yang kita kasih di kelas, itulah yang bakal benar-benar nempel di hati mereka. Jauh setelah rumus matematika atau tahun-tahun sejarah itu nguap dari ingatan. Ini benar-benar nantang kita buat mendefinisikan ulang apa sih arti sebenarnya dari menjadi seorang pendidik. Biar gampang ngikutinnya, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari pentingnya koneksi emosional, lanjut ke memahami karakter siswa, terus mempraktekkan empati, membangun kepercayaan, komunikasi personal, sampai akhirnya ke langkah praktis. Kita masuk ke bagian pertama nih, mengapa koneksi emosional penting? Jawabannya simple banget. Anak-anak itu belajar jauh lebih maksimal dari guru yang benar-benar mereka sukai dan hormati. Efek dari koneksi yang kuat ini tuh luar biasa banget Bapak Ibu. Tapi perlu dicatat ya, kedekatan emosional ini bukan berarti kita jadi temen nongkrong mereka, terus kehilangan wibawa profesional kita. Sama sekali nggak gitu. Ini tuh tentang gimana kita nyiptain lingkungan yang aman secara psikologis. Ketika siswa ngerasa, wah guruku ngertiin aku nih, mereka bakal jadi jauh lebih terbuka. Mereka berani nanya tanpa takut disoraki kalau salah, rasa percaya diri mereka meroket, dan ujung-ujungnya mereka jadi jauh lebih gampang buat kita arahin. Bukti nyatanya bisa kita lihat dari kisah yang satu ini. Jadi, ada seorang anak yang pendiamnya minta ampun. Dia kayak sengaja nenggelemin diri di sudut kelas. Tapi, keajaiban kecil mulai terjadi. Dan itu bukan karena dia dihukum atau dipaksa maju ke depan. Melainkan karena gurunya ini konsisten banget nyapa dia dan ngasih perhatian-perhatian kecil. Gestur sepele yang dilakuin terus-menerus ini pelan-pelan ngeruntuhin tembok pertahanan si anak. Dia berubah jadi anak yang aktif berpartisipasi. Ini ngebuktiin banget kalau perhatian kecilan tulus itu efeknya bisa sedahsyat itu. Lanjut ke pilar kedua kita, memahami karakter unik siswa. Guru yang jago ngemotivasi, pantang banget nyamaratain semua muridnya. Kita semua tahu kelas kita tuh bukan pabrik yang nyetak batu bata dengan bentuk yang sama persis. Di satu kelas, Bapak Ibu pasti ketemu macam-macam anak. Ada yang energinya luber-luber nggak habis-habis, ada yang lebih butuh ketenangan. Ada yang nangkep pelajaran secepat kilat, tapi ada juga yang butuh ekstra kesabaran dan waktu dari kita. Kuncinya apa? Observasi. Dengerin pas mereka lagi ngomong. Lihat gimana mereka ngerespon. Nah, saya tantang Bapak Ibu nih. Coba mulai besok, pastiin Bapak Ibu tahu dan nyatet minimal satu aja keunikan atau ciri khas dari tiap anak di kelas. Berani coba? Sekarang kita masuk ke pilar ketiga. Mempraktekkan empati di kelas. Atau sederhananya, gimana kita bisa benar-benar ngerasain apa yang siswa rasain. Empati itu ibarat ngerem diri kita dari kebiasaan ngejudge dan nyoba pakai sepatunya siswa. Bayangin situasi ini. Ada anak nggak ngumpulin tugas. Respon refleks kita mungkin langsung ngegas. Kamu ini malas sekali ya. Waduh, kalimat ini tuh langsung nutup pintu komunikasi dan nyerang karakter si anak. Sekarang, coba rasain bedanya kalau kita pakai respon empatik kayak gini. Ada kesulitan ya ngerjainnya. Yuk, mari kita cari solusinya bareng-bareng. Kelihatan kan bedanya? Nadanya lebih hangat, suportif, dan merangkul banget. Percaya deh, pergeseran kecil dalam milih kata ini yang bakal nentuin seberapa kuat hubungan Bapak Ibu sama anak-anak. Setelah empati itu jalan, kita beralih ke pilar keempat, membangun kepercayaan siswa. Kepercayaan ini barang mahal Bapak Ibu, nggak turun dari langit dalam semalam, tapi dibangun lewat konsistensi kita dari hari ke hari. Terus gimana langkah konkret buat ngebangun trust ini? Pertama, tepati janji Bapak Ibu sekecil apapun itu. Kedua, selalu bersikap adil ke semua anak. Dan ini nih yang paling krusial. Tolong jangan pernah sekalipun mempermalukan anak di depan teman-temannya. Sebisa mungkin hargai proses dan keringat mereka, bukan cuma ngejudge dari angka di kertas ulangan aja. Ada satu analogi bagus. Guru yang mau ngedengerin muridnya ngomong sampai selesai tanpa dipotong, itu bakal jauh lebih dihormati ketimbang guru yang selalu bertingkah seolah dia yang paling tahu segalanya.
pilar kelima kita, kekuatan komunikasi personal lewat percakapan-percakapan bermakna. Kadang kita suka mikir, buat ningkatin motivasi anak tuh butuh program sekolah yang ribet dan gede. Padahal ya, perubahan drastis itu sering banget bermula dari obrolan personal yang intim. Kalimat-kalimat sederhana kayak, hari ini kamu kelihatan lebih semangat ya dari biasanya? Atau, terima kasih ya sudah berani nyoba, itu aja udah bagus banget loh. Atau sekedar bilang, Bapak percaya kok, kamu pasti bisa lebih baik lagi. Buat kita orang dewasa, mungkin kalimat ini biasa aja. Tapi buat anak-anak yang lagi fase cari jati diri, wah, kalimat itu bisa jadi jangkar kepercayaan diri mereka. Bikin mereka ngerasa keberadaannya itu benar-benar diakui. Nah, akhirnya kita sampai di bagian ujung, langkah praktis. Kalau cuma teori tanpa aksi nyata, ya nggak akan merubah apa-apa di kelas kan? Yuk kita lihat bareng-bareng panduan singkat yang bisa langsung dieksekusi. Ini dia 5 hal yang bisa langsung Bapak Ibu praktekkan. Nomor 1, mulai biasain nyapa siswa pakai namanya langsung. Ini bikin mereka ngerasa dilihat. Nomor 2, luangin waktu buat benar-benar mendengarkan. Jangan biarin kita terus yang mendominasi kelas. 3, kalau emang harus ngoreksi atau negur, lakuin pelan-pelan secara personal, hindari banget yang namanya mempermalukan mereka di depan kelas. 4, kasih perhatian-perhatian kecil tapi konsisten. Dan yang kelima, ini intisari dari semua paparan kita, bangun dulu hubungan emosionalnya, baru deh Bapak Ibu nuntut hasil akademiknya. Kalau mereka udah ngerasa dekat dan klik sama kita, ngarahin mereka buat belajar itu rasanya bakal enteng banget. Sebelum kita akhiri, saya mau ninggalin satu pertanyaan reflektif yang cukup kuat buat kita semua renungkan. Sudahkah Bapak Ibu menyapa siswa dengan menyebut namanya hari ini? Mulailah dari hal sesederhana ini besok pagi. Di bab selanjutnya nanti, kita bakal ngobrolin gimana sih cara numbuhin motivasi belajar yang benar-benar alami dari dalam diri anak, tanpa perlu kita paksa-paksa. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.